Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rashmati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis faktor produksi kakao perkebunan rakyat di Provinsi Aceh. Oke, profil usaha tani kakao di Provinsi Aceh itu merupakan kegiatan pertanian berskala kecil hingga menengah yang memanfaatkan lahan sendiri, yang dimana tenaga kerjanya itu dari keluarga. Nah, jadi luas lahan serta tenaga kerja menjadi faktor penting nih yang menentukan tingkat produksi pada usaha tani kakao di Provinsi Aceh. Nah, selanjutnya apa itu pasar? Nah, jadi pasar menurut ekonomi itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, yang dimana nanti akan tercapainya kesepakatan harga. Nah, dalam ilmu ekonomi, pasar itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya itu adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah struktur pasar di mana banyaknya penjual dan pembeli, di mana barang yang dijual belikan itu adalah bersifat homogen serta tidak ada pihak yang dapat menentukan harga. Nah, selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi usaha tani kakao di Provinsi Aceh. Yang pertama itu adalah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu adalah faktor yang sangat mempengaruhi, yang dimana ketersediaan, keterampilan, serta efisiensi dari tenaga kerja ini adalah sangat membantu untuk mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan usaha tani kakao ini di Provinsi Aceh. Nah, selanjutnya itu adalah bibit. Nah, jadi bibit itu adalah hal yang paling utama yang harus diperhatikan, karena untuk mendapatkan hasil kakao yang berkualitas tinggi itu dibutuhkan bibit yang unggul. Nah, yang ketiga itu adanya lahan. Jadi lahan ini juga sangat mempengaruhi hasil pertanian ya, yang dimana jika lahan itu semakin luas, hasil yang diperoleh oleh petani juga semakin besar. Nah, untuk hubungan luas lahan dan tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas kakao di Provinsi Aceh ini itu tuh sangat dipengaruhi ya oleh luas lahannya. Tapi tenaga kerja yang di sini itu belum signifikan, yang dimana karena masih tradisional dan kurang efisien, sehingga lahan tetap menjadi penentu utama produksi di sini. Selanjutnya itu adalah strategi budidaya kakao. Yang pertama itu adalah persiapan lahan. Nah, jadi persiapan lahan itu biasanya itu pembersihan dan pengolahan tanah, di mana berupa pengapuran serta pembuatan aliran drainase. Tujuannya apa sih? Jadi pembuatan aliran drainase itu bertujuan agar air yang ada di sana itu tidak mengambang. Nah, yang kedua itu adalah pembibitan. Jadi pembibitan ini adalah hal yang sangat mendukung agar budidaya kakao itu berhasil. Dan yang ketiga itu ada pemeliharaan bibit kakao. Nah, setelah kita melakukan pembibitan, kita juga harus melakukan pemeliharaan. Nah, dengan cara memberikan perawatan berupa penyiraman, terus pemberian pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit. Dan yang terakhir itu ada penanaman dan pemeliharaan tanaman. Nah, setelah pembibitan, pemeliharaan, nah ya ini adanya penanaman dan pemeliharaan tanaman, yang dimana setelah bibit dipindahkan ke lahan, nah ini tuh harus diperlukan perawatan yang berkelanjutan agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, selanjutnya itu ada tabel luas lahan dan total produksi. Nah, dimana pada tahun 2020 luas lahannya itu sebanyak 38.434 dengan jumlah produksi 15.504. Di tahun 2021 itu luas lahannya itu sebanyak 46.428
hektar dengan produksi mencapai 17.705. Di tahun 2022 itu 70.920 dengan produksi 27.929. Di 2023 itu 75.130 dengan produksi 26.466. Dan di tahun 2024 itu luas lahannya ini paling besar ya, yakni 81.512 dengan produksi mencapai 29.677. Kemudian ada data AP dan MP untuk luas lahan dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, selanjutnya itu ada tabel jumlah petani atau bisa kita sebut di sini itu sebagai tenaga kerja dengan produksi. Dimana pada tahun 2020 tenaga kerjanya itu mencapai 61,7 dengan produksi mencapai 15.000,4. Nah, di tahun 2021 itu tenaga kerjanya itu sebanyak 69,509 dengan produksi hasilnya itu sebanyak 17,705. Di tahun 2022 tenaga kerjanya 100,194 dengan produksi 27,929. Di tahun 2023 itu mencapai 100,194. Tenaga kerjanya itu sama kayak tahun 2022, tapi produksi yang didapat dari tahun 2023 itu lebih sedikit. Jadi kalau misalnya di tahun 2022 itu mencapai 27,929, tapi di tahun 2024 itu hanya mencapai 26,466. Nah, di tahun 2024 itu ada sebanyak 112,986 orang dengan produksi 29,677. Jadi kalau kita lihat data tabelnya ini dia positif ya teman-teman. Nah, untuk hasil dari AP dan MP dari pengaruh tenaga kerja ini yakni udah kita dapatkan segini dari tahun 2020 sampai 2024. Oke, di skip oke. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu yakni luas lahan itu merupakan faktor utama yang menentukan produksi kakao di Aceh. Nah, yang seperti yang kita tahu bahwa usaha tani itu masih sangat bergantung pada yang tradisional, peran tenaga kerja, teknologi dan kualitas bibit di usaha tani di Provinsi Aceh ini belum optimal. Nah, ini untuk meningkatkan produktivitas secara keberlanjutan itu perlu adanya intensifikasi melalui penerapan teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan pemilihan bibit yang berkualitas. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.